Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 2 Etnobiologi akan memaparkan materi mengenai pencarian madu di Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Hewan menjadi salah satu organisme yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, khususnya di bidang pangan dan pengobatan. Kali ini, kita bersama Pak Tono yang merupakan petani madu di Dusun Indrogilo. Beliau memproduksi madu murni atau madu mentahan yang tahan lama. Menurut Pak Tono, lebah penghasil madu yang dapat diternakkan ialah lebah gung atau lebah apis. Namun, lebah gung tidak diternak oleh petani madu di sini karena bersifat agresif dan dapat menyerang. Selain itu, apabila lebah ini diternak, harganya akan lebih rendah daripada lebah yang membuat sarangnya secara alami. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi produktivitas lebah dalam menghasilkan madu, seperti cuaca, kelembapan, suhu udara, hingga ketersediaan pangan lebah penghasil nektar, dan polen dari bunga yang dihinggapi lebah. Panen madu. Untuk memanen madu, para petani perlu menunggu pembungaan tanaman kopi dan cengkeh. Hal ini dikarenakan pada musim bunga, para lebah akan mencari makan, sehingga keberadaan lebah dan sarangnya akan lebih mudah terlihat oleh para petani. Namun ketika belum saatnya musim berbunga, keberadaan lebah akan jarang, bahkan tidak terlihat, sehingga para petani akan sulit untuk mencari sarang lebah. Cara pengambilan madu dilakukan secara hati-hati, agar lebah tidak kaget dan menyerang. Pemanenan madu dilakukan dengan cara memanjat pohon atau bambu yang terdapat sarang lebah, dan dilakukan pengasapan agar lebah menjauh dari petani. Petani lebah pada desa ini bukanlah petani biasa, melainkan seorang ahli atau pawang lebah, karena mereka mampu mengerti bahasa lebah. Mereka memahami kondisi lebah. Jika lebah sedang dalam keadaan baik dan nyaman, maka petani dapat mengambil madu. Namun ketika mereka merasa lebah dalam kondisi waspada, maka mereka tidak akan mengambil madu. Dalam pemanenan madu, apabila petani tersengat lebah gung, maka akan diberikan air liur. Karena bau sengatan dari satu lebah gung dapat dikenali oleh lebah gung lainnya, sehingga dapat tersengat kembali. Di samping itu, terdapat hama pengganggu sarang lebah, yaitu burung elang. Biasanya gangguan ini akan muncul pada musim hujan, karena burung elang mengalami kesulitan dalam mencari makan. Elang akan merusak sarang lebah, sehingga lebah terusik, dan bisa saja menyerang manusia, karena mengira manusia di sekitar sarang tersebut adalah si perusak. Hasil panen dari madu ini sangat bergantung pada musim. Apabila 5-10 hari maka dapat menghasilkan 2-3 botol. Jika setengah bulan, sebulan atau bahkan lebih dari sebulan dapat menghasilkan lebih banyak madu. Namun, umumnya petani madu memperoleh 5-8 botol dalam sekali panen. Pak Tono pernah menghasilkan hingga 500 botol madu murni ketika sedang musim madu. Madu yang diproduksi memiliki khasiat sebagai obat penurun panas dan juga obat jantung. Namun, umumnya petani madu memperoleh 5-8 botol dalam sekali panen. Pemanfaatan madu dalam masyarakat tradisional itu meliputi contohnya seperti pengobatan tradisional. Madu telah digunakan sebagai obat dalam pengobatan tradisional untuk berbagai penyakit dan kondisi kesehatan. Selanjutnya itu sebagai energi dan nutrisi. Madu mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang memberikan energi dan nutrisi bagi tubuh. Selanjutnya sebagai pengawetan makanan. Madu memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang merusak makanan. Dan yang terakhir itu sebagai manisan dan pemanis alami. Madu digunakan sebagai pengganti gula dalam banyak resep makanan dan minuman tradisional.
Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai pencarian madu di Dusun Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih.